All right, everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And today is the first week of the month of February 2022. So blessed and so glad to meet all of you again online. For those of you who celebrate Chinese New Year, I would like to wish you Gong Xi Fa Chai, Xin Yan Kuai Le, Wan Chi Rubi, and I pray that this new year will bring you new blessings and the peace from God will always be upon you and your family always. So today we'll be discussing with Brother Nicholas Wijayaputra, and I'm sure he's gonna be a great blessing for us at this very moment. So before we have Brother Nicholas with us, let's bow our heads and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, Father. We give you glory. We give you honor, Lord, for this day, Lord. We know that nothing is coincidence in our life, Lord. We give you thanks for all the things that you are doing for us in our life, Lord. Thank you for this day. Thank you for everything, Lord. You are such a good God, Father, in our life, Lord. Because of you, Father, we are healthy, we are strong, we are alive. It's only because of you, Lord. And now, Lord, we're going to start our talk show, Father, in this few minutes, Lord. We pray let your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses, Lord. We pray, Lord, let every discussion that we do, everything that we talk about, Father, will be a blessing and we can learn something new again today. And we just surrender this entire talk show into your hands, Father. Thank you for everything, Lord. We pray for a stable internet connection and let your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, I guess maybe while we are waiting for Brother Nicholas, we will sing a worship song while we are waiting for Brother Nicholas to join the live. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Oke, Brother Nicholas has joined us. So kita akan undang supaya perbincangan kita bersama Ko Nicholas dapat segera dimulai pada malam hari ini. So kita tunggu koneksinya segera tersambung. Shalom Kak. Hai, shalom Neil, Daniel, Shalom. hai. Apa kabar Shalom, Kak? shalom. Baik, apa kabar kamu? Sehat? Baik Kak. Waduh, ini habis waktu yang lama banget ya. Wow, Iya. luar biasa. Kamu Keren, keren. sehat? Sehat Kakak gimana? Ya, Sehat? puji Tuhan. Sehat juga, puji Tuhan. Ah, Keluarga juga sehat. puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Biasa sih aku kerja, kalau di luar pelayanan sih kerja, kantor. Hmm, Kalau dalam pelayanan kita mulai ya mentoring, siapin next generation. Tetap walaupun online kita tetap ya ada persatuan komunitas tetap jalan. oke. Nah ini mungkin sebelum kita discuss lebih jauh ya Kak tentang hubungan, relationship dan lain Iya, sebagainya gitu ya, Kak. Mungkin sebagai introduction gitu ya supaya teman-teman mungkin bisa lebih kenal Kakak. Mungkin aku mau tahu nih sedikit lebih dalam tentang Kakak gitu ya biar teman-teman yang mungkin gak kenal juga yang sedang nonton atau yang bakal nonton juga bisa kenal gitu. Ko boleh Nicholas dong. ini siapa dan pelayanannya Yes. seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang aku mau Boleh. tahu nih. Koko kan sekarang pelayanan sebagai koordinator di Junior Teens Community ya, betul ya? Ya, Oke, ya, nah aku betul. mau tahu ketika masih muda atau mungkin ya masih jauh lebih muda dari sekarang lah gitu ya.
pernah nggak sih terpikir bahwa satu hari akan menjadi kayak gembala untuk generasi muda gitu kok? Pertanyaan bagus. Tidak pernah terpikirkan. Sampai Oke. hari ini pun kalau aku bernostalgia gitu ya ke masa lalu, nggak pernah aku terbayangkan ada di posisi saat ini melayani seperti ini gitu ya. Di Hmm. hari ini tuh nggak pernah sama sekali, itu nggak pernah. Dulu pengennya tuh kalau ini Koko berarti Kristen udah dari kecil ya kok ya atau Aku gimana? dari kecil, dari lahir emang dari orang tua aku udah Kristen, udah ke gereja lah. Oke, oke, oke. Kalau gitu dulu pikirannya tuh pengennya pelayanan, kalaupun pelayanan di gereja tuh pengennya Hmm. sebagai apa sih kok dulu? Kalau nggak Nah, terpikir dulu sebagai koordinator. dulu itu tuh aku pelayanan itu mulainya jadi kayak semacam usher lah ya, usher, Hmm. kolektan gitu kan. Kita dulu Hmm. masih jalanin kolektor seperti itu. Jadi Hmm. benar-benar itu pun disuruh dari orang tua, udah kamu ke gereja ikut pelayanan Gi. Dulu aku nggak ngerti pelayanan tuh apa. Yang penting ada Ah, aktivitas gitu kan, aktivitas di oke. gereja, taunya gitu doang. Iya, iya, iya. Akhirnya dari situ aku join pelayanan, ikut usher. Perlahan-lahan orang tua ajar, yaudah kamu coba aja musik, diajarin keyboard gitu kan, ada ngeles. Nah dari Hmm. situ aku mulai pelayanan di musik, main keyboard. Hmm. Nah dari situlah perlahan-lahan Tuhan percayain lebih lagi jadi Hmm. bagian perlengkapan, habis itu jadi koordinator ibadah, sampai puji Tuhan hari ini Tuhan berikan mengembalakan satu wadah komunitas Junior Teens Community ini. Gitu. Jadi dari situ sih hal-hal kecil aku coba Wow. jalanin. Wow, wow, oke, oke, oke. Nah, cuman aku pengen tahu nih, Kak. Kan nih kita semua nih tahu ya. Aku yakin Kakak juga pasti percaya gitu bahwa eh, seberapa lama kita kenal Tuhan, meskipun itu dari lahir dan lain sebagainya gitu, itu enggak determine gitu seberapa dekat Hmm, kita kenal sama Tuhan. Seberapa ya. lamanya tuh kan enggak agak mempengaruhi gitu loh, seberapa dekatnya. Dan aku pengen tahu gitu, Kak. Kapan sih dalam kehidupan Kakak di mana Kakak mengalami Tuhan sendiri gitu dalam kehidupan Kakak? Nah, betul. Kalau dari kecil, aku kan sebenarnya bisa dibilang aku Kristen ikut-ikutan gitu ya. Nah, Jadi betul. karena lahir itu udah Kristen gitu, lingkungan aku udah Iya, Kristen semua. Jadi iya, udah disuruh ke gereja gitu kan. iya. Nah, aku benar-benar pertama kali encounter sama Kristus gitu ya, dan benar-benar aku nyerahin Hmm, diri deh ya, komit hmm, fully gitu aku ngomong dengan sendiri. hmm, Seingat aku tuh pada saat dulu ada retret gitu ya, retret hmm, mungkin aku sekitar SMP apa SMA 1 gitu ya. hmm, Itu waktu itu retretnya itu kita kayak camping gitu, camping di hutan gitu ya. Nah, hmm, kebetulan di situ di malam kedua gitu ada ditantang siapa yang mau sungguh-sungguh berikan hidupnya buat Tuhan gitu kan, hmm, melayani gitu kan. Dan di situ hmm. benar-benar Tuhan tuh kayak jama, Tuhan tuh ngomong dan di situ benar-benar aku komit gitu ya. Aku komit Tuhan, aku mau sungguh-sungguh hidup buat engkau gitu kan. Nah, Oke. disitulah turning point pertama aku sih untuk aku benar-benar komit sama Tuhan gitu ya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku secara pribadi ya. Jadi nggak Hmm, ikut-ikutan. Disitulah benar-benar salah satu turning point aku hmm. pada saat Oh, retret dulu. oke. Nah, apa yang membuat Kakak ini mau gitu loh mengalami Tuhan pada waktu itu kayak mau ikut retretnya bahkan kenapa nggak kayak sebagai anak muda yang udah kenal Tuhan yang udah tahu ke gereja kenapa kayak gue mau lah ikut gitu loh kenapa nggak udahlah santai-santai aja lah yang penting kan udah tahu Tuhan tinggal minggu ntar ke gereja layak Iya, pelayanan iya. lagi itu selesai gitu chill aja gitu kenapa kenapa harus sampai mau yang lebih gitu pada waktu itu. Nah, dulu itu aku ikut retret, tapi ingat banget dulu tuh masih karena masih SMP ya. SMP aku Hmm, juga pelayanan masih ya main-main lah, masih nggak sungguh-sungguh gitu hmm, kan. Jadi hmm. disuruh orang tua aja gitu kan, suruh orang tua pelayanan masa nggak retret kan gitu. Jadi Oh, ya udah oke. ikut retret nih gitu Oke. kan. Iya, Pernah iya, iya. kejebak lah ya gitu kan. Oke, Masa pelayanan oke. nggak ikut retret gitu kan. Iya, Ya iya, udahlah oke. ikut nih. Dengan Nah. motivasi tuh nggak ada motivasi yang kayak sungguh-sungguh tuh nggak ada gitu kan. Ya sekedar ikut. Oh, oke. Tapi Oke. ternyata di situ di sesi yang malam kedua itu Tuhan jamah, Tuhan ngomong dan Hmm. di situ pun aku sadar bahwa buat apa aku hidup cuma sekedar begini doang dan aku percaya Tuhan kasih aku talenta, Tuhan kasih aku komunitas gitu kan. Pasti ada something yang Tuhan mau kerjakan di situ loh. Tuhan ngomong, Amin. aku mau berperkara dalam hidup kamu gitu kan. Amin. Tapi mau gak kamu juga komit nih memberikan hidup kamu sepenuhnya buat aku. Tuhan bilang dalam hati gitu ya. Dan Iya. disitulah benar-benar aku rasakan jamahan Tuhan dan aku bilang, iya Tuhan, aku mau. Disitulah Hmm. benar-benar turning point aku untuk komit
hidup aku sama Tuhan, berikan sama Tuhan. Oke. Nah, semenjak saat itu, ada nggak sih perubahan gitu di dalam pelayanannya Koko? Kayak misalnya, kalau mau pelayanan apa gitu, feelingnya masih sama kayak sebelum Hmm. encounter atau ada feeling yang berbeda setelah encounter? Nah, ada motivasi yang baru ya menurut aku ya. Jadi benar-benar di situ kalau dulu sekedar oh ya udah pelayanan, ada jadwal gitu kan, oke datang, Mm-mm, pulang, mm-mm. hahaha sama teman gitu kan. Tapi pada Ya. saat udah ngalamin turning point tersebut gitu ya, motivasi aku pelayanan tuh beda gitu kan. Jadi nggak cuma di jadwal, tapi aku mau berikan lebih gitu. Apa sih yang bisa aku bantu lebih? Oke, aku mungkin di jadwal sebagai usher. Oke, aku di Mm, jadwal sebagai misalnya waktu itu imam musik gitu kan. Tapi mm, aku mau lakukan yang lebih. Oh, ada temen nih butuh bantuan buat perlengkapannya, aku bantu deh gitu kan. Oh, ada temen nih butuh bantuan dalam bidang doa, aku bantu deh. Jadi mm. benar-benar karena aku udah memberikan hidup aku buat Tuhan, dan apa yang aku Betul. punya aku mau berikan semuanya, nggak terbatas dengan oh yang disuruh, yang dijadwal, yang ditentukan gitu kan. Jadi Mm, benar-benar apa yang bisa aku bantu buat nolong orang lain, buat melayani Tuhan, aku lakukan semua. Bisa datang pagi, pulang sore gitu kan, bisa mm, seharian di gereja, pernah mm. hampir nginep di gereja juga gitu kan sampai tengah malam. Karena motivasi udah beda, pikirannya itu nggak cuma sekedar dikasih tugas kerjain, tapi hidup Iya, aku ya udah ini loh yang aku punya buat Tuhan. Aku nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain diri betul. aku sepenuhnya, waktu aku, tenaga aku, perhatian aku, talenta aku, ya itu yang aku bisa berikan, aku berikan semuanya. Yes. Wow, amazing. Ya, ya, ya. So, berlanjut dari semua itu, Kak, sampai menjadi seorang koordinator gitu ya, Kak. Eh, aku mau tahu nih, Kak. Kan selama Kakak menjadi koordinator itu, kalau aku nggak salah ada momen di mana Kakak sempat pergi untuk melanjutkan Hmm, kuliah dan kemudian wah sempat betul betul. eh, tergantikan kan pada waktu itu ya, untuk waktu yang lama. Nah, itu pada saat Kakak kembali itu, memang itu sebenarnya kembali ke kakak koordinatornya atau memang ada pergantian dari pusatnya sehingga you get the chance to go back gitu pada waktu itu. Oke, ini it's a very good story ya. Thank you Neil. Dan menurut aku ini satu cerita yang aku juga berapa kali share ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi Hmm, memang betul yang Daniel bilang bahwa sekitar 2016 ya 2016 itu aku jadi ada yes. lanjut S2 di Inggris bukan. Puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan gitu opportunity dan di situ ya udah aku kan udah selesai lah ya istilahnya Hmm, sebagai ketua gitu kan aku anggap. Habis hmm, itu pas aku balik aku sama sekali nggak ada niat untuk kembali lagi melayani ya sebagai koordinator, sebagai ketua, sebagai gembala tuh sama sekali nggak ada niat. hmm, Bener-bener nggak ada intensi, nggak ada kepengen pun nggak ada gitu ya. hmm, Karena ya pengen ya udahlah next next stepnya apa nih? Misalnya aku untuk melayani yang lain gitu kan, tempat lain atau hmm. segala macam lah. Jadi benar-benar bahkan ke gereja yang dulu PRJ pun aku mungkin seminggu belum tentu ada ke PRJ gitu kan, aku muter-muter gereja gitu kan. Karena memang aku nggak ada intensinya, Oke. aku nggak ada Oh. niat untuk balik sama sekali itu nggak ada gitu ya. Jadi pada waktu Namun itu di udah stop ya. Pada waktu yang stop, benar-benar stop. nggak ada intention sama sekali. Nggak ada sama sekali nih, exactly nggak ada. Itu benar-benar aku udah ya memang secara nggak langsung juga aku udah serahin ke yang nextnya. Tadi ada Iya, Joshua juga nggak tahu masih nonton atau enggak gitu ya. iya, iya, iya. um, Tahu. itu udah aku ya udahlah ya kalau mau nanya monggo silahkan tanya-tanya butuh apa gitu kan, tapi aku udah nggak mau Hmm. nyemplung lagi gitu loh istilahnya. Ah, oke. Nah Oke. di situ begitu balik Hmm. eh sama sekali nggak ada sampai satu titik ya setelah 6 bulan lah setelah aku balik gitu ya, setelah aku pulang Hmm. mendadak tuh satu malam Tuhan taruh di dalam hati aku gitu ya, kamu Hmm. nggak mau balik lagi ke JC gitu. Dalam hati aku juga bergumul ngapain Tuhan gitu kan, udah ada next leadernya, toh komunitasnya tetap Ya, jalan gitu kan, ya, semuanya ya, oke gitu kan, ya, tanpa ya. aku pun itu oke gitu loh. Hmm. Terus, maksudnya nggak terjadi, nggak mendadak hilang, nggak mendadak hancur, enggak gitu loh, everything goes well gitu. Betul, Tapi betul. di satu malam itu kayak Tuhan taruh dalam hati nggak mau baik lagi. Ya aku bilang nggak mau lah, ngapain Tuhan gitu kan. Nextnya aja gitu loh. Next place, Hmm. next state, next level, next stage lah apapun itu. Hmm. Namun di situ aku masih kayak ya, kayak Yunus saya kayak nolak dulu lah gitu kan. Namun Hmm. berlalu sekitar seminggu 2 minggu, kebetulan aku pas ke PRJ juga aku ibadah, ketemu nih sama teman-teman yang lama kan, Malitus Hmm. yang sekarang.
Tanya lagi kan pas lagi makan gitu, ini kita butuh kamu untuk kembali lagi gitu. Buat apa gitu kan? I mean, Iya, you iya. already have a good leaders now gitu kan. Dan aku rasa Hmm. tanpa aku nggak masalah gitu kan. Tapi Hmm. mereka bilang ya kita masih butuh kau Koko gitu kan. Buat mengembangkan lagi di sini. Oke, Jujur, oke. aku bilang ke mereka nggak mau gitu kan. Aku bilang ke mereka nggak mau, capek gitu kan. Karena Hmm. it takes time. Masih melayani sebagai ketua itu mungkin kelihatannya keren, it takes time gitu. Maksudnya it takes energy, time. Ya, kita Of pun harus course. mikirin kan, nggak Iya, sekedar iya. cuma oh iya jadi ketua, oh ya udah keren nih, wah Enggak, koordinator gitu. Enggak gitu loh. enggak, Banyak true, proses yang aku true. alami di belakang semua layar itu. Pasti, pasti, true. Dan di True. satu sisi kan aku juga mau untuk karir gitu kan, terus hubungan, Hmm. relationship sampai marriage harus disiapin. Kalau Betul. apa megang ketua lagi it takes time. Tapi mendadak Ya, ya. dari tawaran itu aku sih masih nolak. Sampai Hmm. akhirnya ada kakaknya lagi gitu kan, Hmm. ketua BPA kita PRJ Kak Lani, Ya, waktu itu ya. ada Kak Juni juga nawarin, dan Nick balik lagi gak? Kita butuh kamu untuk mimpin, untuk direction dan segala macem. Itu aku coba pikir ini sampai 3 kali nih, gitu kan. 3 kali di waktu yang cukup singkat menurut aku, beda selang seminggu 2 minggu, itu offer yang sama kembali kepada aku. Berarti there's something gitu kan. Aku menangkap kalau Iya. sampai itu aku dapat berkali-kali, pasti ada sesuatu gitu. So di Oke. situ aku berdoa, bergumul, coba Hmm. tanya teman-teman gitu kan, Hmm. gimana ya? Dan dari situ ya aku make decision, ya kayaknya ini mungkin dari Tuhan. Aku rasa gitu, ini dari Tuhan, dan aku pun kayaknya terpanggil untuk kembali lagi. Disitulah aku kembali lagi untuk jadi koordinator lagi. Aku jawab panggilan Tuhan di situ, dan situlah ya aku rasa ternyata apa yang aku say yes pada saat itu bukan suatu kesalahan, bukan karena ego aku pengen, tapi kayaknya emang Tuhan masih ada rencana besar gitu loh buat aku di tempat ini. Wow. Wow. That's an amazing story. Really, Kak. Wow. Luar biasa. Thank you, Keren, thank keren. you. Wow, thank you. Thank you banget loh buat sharing. Jadi setelah itu terus berlanjut ibadah normal lain Ya, sebagainya ya. ya. Semua berjalan oke. Tiba-tiba langsung maju thread 2020 pandemi terjadi. Wow. Semua Ya. jadi online. Ya kan? Semua berubah. How Wah, you manage the community yang sudah berjalan itu? Kan kita tahu sama-sama lah itu bukan komunitas yang sekedar 10-20 orang, di situ ada betul, bahkan betul, betul. ratusan juga ada. Ya, Terakhir-terakhir yang info-info yang aku dapat sih kayaknya sampai 300 400 juga kayaknya ada gitu loh di situ. Atau ada. bisa Weekly lebih, bisa biasanya kurang. beli ya. Ya kan, kurang lebih kan. Tapi Yes. how you manage it gitu loh. Di tengah yang tadinya onsite tiap minggu bisa ketemu Hmm. semua 3-4 kali ibadah, bahkan tiba-tiba sekarang jadi online. Apa perubahan yang kakak rasakan sebagai leader gitu loh, pemegang apa ya, tanggung jawab semuanya gitu. Jujur pada saat itu mulai, it's very challenging, difficult and challenging sangat, karena Hmm, kita nggak pernah ada di area seperti itu gitu ya. Kita online nggak pasti. pernah gitu kan, kita nggak punya platformnya, kita nggak pernah berhubungan, yang namanya anak-anak muda lebih enak ketemu langsung gitu ya gak sih. Iyalah, betul. Awalnya mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan tuh masih jalan gitu loh, ya sih, kita bisa lah maintain gitu kan. Hmm, Tapi begitu udah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sekarang masuk udah hampir 2,5 tahun, wah betul. ini very very intense, challenging, difficult banget untuk maintain the community. Ah, Namun apa yang salah satu strategi yang aku bilang ke teman-teman juga, betul secara fisik kita sangat-sangat terbatas, limited. Dulu enak ya, ketemu onsite, semua bisa pasti. saling, kita bisa saling komunikasi, kita bisa Iya, koordinasi, bikin event, yes. ibadah, itu enak banget gitu kan. Iya, Ketawa pasti. ketiwi gitu kan, habis Betul. pelayanan kita makan bareng, jalan bareng, Iya, asik iya, lah. iya, iya, You iya, can iya. feel the life from the community. Sekarang you Betul. cannot feel the life gitu loh. Benar. True, Nah, true. disitulah yang aku bilang bahwa oke, kita online, tapi Hmm, harus maintain relationship, itu yang paling penting. Nah, nggak temanya gitu. benar. Walaupun platformnya berubah, relationship itu bisa di-maintain, yang penting communication itu tetap jalan. Meskipun Hmm, kita di rumah gitu ya, meskipun kita di rumah terbatas, komunikasi, caring,
relationship itu harus tetap jalan. Mau one by one, chat, lewat Zoom, akhirnya kita pakai semuanya dari Zoom gitu kan, kita bikin call gabungan sebulan sekali. Dulu kita awal-awal juga ada watch party, terus yang kita maintain sampai sekarang adalah call. Jadi call online itu tetap setiap bulan ada, call gabungan ada. Dan pada saat kemarin sempat rendah gitu ya, sempat turun pun, kita juga minta approval teman-teman, oke, yang bisa keluar, boleh gak minta izin kita pool di tempat publik, misalnya di mall gitu kan. Kita ngadain Christmas dinner juga gitu kan. Karena kita ngadain Christmas dinner juga gitu kan. Jadi benar-benar apa yang bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan, kita jalanin. Karena yang harus di-maintain ada relationship tersebut. Betul. Connection-nya itu. Cuma memang minusnya adalah kita nggak bisa grab semua. Tadi Daniel bilang sampai 300, that's true. Kita sekali ibadah dulu one week itu bisa 250 sampai 300. Cuma memang it's very challenging untuk capture 300-nya itu kita nggak dapet. Karena udah antah-berantah. Udah scattered banget. Jadi apa yang bisa kita collect, kita bisa kumpulin di dalam pool kecil itu, kita maintain, kita jalanin terus. Jadi pool itu kita harus jalan, kita jalan terus. Itu sih. Nah, how do you maintain the communication ke teman-teman yang di bawah? Supposing ya, misalnya mereka hanya, ya mungkin kayak misalnya orang-orang yang dahulu pernah pelayanan, dan kita sama-sama tahu ya bahwa karena ibadah-ibadah online ini kan yang pelayanan juga automatically nggak semua pasti, hanya yang terpilih. Karena kan kayak Junior Teens Community juga kan gabungan kan dari semua ini juga, semua cabang. So it's not only from PRJ kan, ada beberapa dari yang lain juga, dan selective people. Nah, bagaimana cara Koko buat maintain relationship sama orang-orang yang mungkin gak dapet chance buat pelayanan di online itu? How do you maintain the relationship sama mereka? Apakah dengan mentoring? Karena tadi Koko juga sempat bilang soal mentoring. Aku pengen tahu mentoring seperti apa sih yang mungkin dilakukan, dan communication seperti apa yang dijalankan untuk orang-orang yang tidak melayani secara online gitu loh. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu kita bikin kayak weekly meeting gitu kan. Weekly, monthly meeting itu tetap ada gitu kan. Jadi apa? Jadi kita tetap ada assignment nih, ada tes yang teman-teman bisa lakukan gitu kan. Jadi selain yang kalau yang apa tuh namanya yang recording kan pasti tim present worship gitu kan. Itu mungkin masih jalan tuh, tiap bulan bisa recording, bisa ketemu, bisa pelayanan. Tapi kayak misalnya teman-teman yang di usher gitu kan, itu kan belum tentu bisa ngapa-ngapain kan. Benar. Biasanya kita invite satu untuk aktif di Cool. Di Cool kan bisa banyak materi. Satu dia bisa sharing, bisa siapin games, bisa jadi host gitu kan. Bisa mungkin assignment schedule gitu kan. Nah, kita berikan tugas lain di dalam Cool itu. Nah, jadi mereka harus tetap aktif. Kita usahakan untuk teman-teman itu tetap aktif, despite dengan mereka nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu kan. Benar. Jadi dari situ kita ada monthly call, ada weekly call. Di situ biasa wakil aku masuk gitu kan, untuk just say hello, untuk ada mau sharing, mau curhat, kita ikutan nimbrung gitu kan. Jadi mereka tetap lihat bahwa oh ini masih care nih dari leadersnya, masih ada gitu kan, nggak ditelantarkan gitu kan, nggak dibiarin, ya udah bikin aja cool gitu kan. Tapi kita tetap masih peduli dengan mereka, kita pre-equipping gitu kan. Bahkan aku ajar ke mereka juga, nggak usah terpaku dengan misalnya firman doang. Misalnya soft skill, kita mau belajar soft skill nih, gitu kan, hal-hal lain di luar firman pun, ayo. Gitu kan. Jadi mereka ada something yang interested di luar dari firman tersebut di dalam Cool. Jadi untuk maintain-nya sih kita ngadain ya meeting, Cool. Itu yang menurut aku ya paling bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Kalau untuk mentoringnya seperti apa kok? Tadi soalnya awal-awal nih Koko sempat mention nih, kita mentoring anak-anak. Nah, mentoring seperti apa? Kan mentoring lebih condong ke one on one, atau ya automatically nggak sekaligus 30-20 orang bisa di-mentor sekaligus kan di waktu yang sama gitu. Nah, itu mentoring seperti apa pembagiannya? Nah, kalau mentoring ini memang kita fokusnya itu, kalau aku lebih kayak misalnya ke gembalaku, ketua-ketua bidang gitu ya, itu yang biasa aku pegang gitu ya. Nah, dari situ mereka yang akan meneruskan ke domba-dombaku, anak-anak di bawah mereka. Biasanya apa yang aku lakukan itu adalah gimana sih kalian untuk handle nih timnya, poolnya,
Kayak tadi hari ini kita juga barusan meeting goal buat tahun 2022 gitu kan. Ada yang Hmm. punya kendala A, kendala B, kendala C. Nah itu biasa aku ajarin. Oke, kamu gini aja breakdownnya. Kita jawab challenge-nya. Oke, misalnya gembala kuliah cuma sendirian nih, udah nggak punya wakil segala macam. Gimana nih caranya? Oke, kamu delegasi tugasnya, mau bagi gitu kan. Situ sekalian nanya kabarnya gimana, keluarga Hmm. sehat gitu kan. Nah itu bisa one on one, bisa tadi bertiga, berempat gitu kan. Hmm. Jadi tetap ada materi yang disampaikan secara nggak langsung. Dan Hmm. situ pun mereka punya ada responsibility yang mereka punya. Oh iya ya, aku masih ada responsibility dan aku bisa mengerjakan. Karena kalau dulu kita ketemu gampang gitu kan. Oh aku nggak Betul. bisa ini nih, langsung di handle. Oh ya udah caranya gini gitu kan. Sekarang Hmm. ini masalahnya pada saat ketemu masalah cenderung diem-diem aja, nggak ngomong. Oh, oke. Jadi kayak ketemu masalah, aduh ya udah nih nggak jalan poolnya gitu kan, aduh nggak Diemin jalan nih aja. pelayanannya, aduh nggak tahu nih mau ngapain nih kok, Hmm. ya udah diem aja, karena mungkin Diem ada aja. kesibukan sendiri, karena di Hmm. rumah mungkin bisa main game gitu kan, nggak ada Iya, pelayanan. Kalau dulu tiap minggu pelayanan, sekarang kan nggak ada pelayanan kok, ya udah suka-suka benar. aku hidupnya. Nah Cuek biasanya aja. kita itu dia makin cuek, makin nggak peduli, kayak makin non priority lah untuk melayani, non Hmm. priority lah untuk ada sebagai coach. Jadi sense of responsibility dan belongingnya pun turun. Nah disitulah aku yang motivate mereka lagi, encourage mereka lagi. Kamu Hmm. dikasih kepercayaan loh, bisa kok, ini aku bantu. Gimana kita breakdownnya? Gimana step by stepnya kita jalanin ini? Goalnya Hmm. kemana sih? Aku jelasin directionnya lagi. Apa yang Hmm. bisa kamu lakukan? Nah di situ aku mentoring ke leadersnya. Hmm. Jadi kalau aku Oh, lebih fokus ke leadersnya sih. yes, yes, yes. Nah, tapi nih kita open ya kok ya. Kok mentoring orang, motivate orang, ini semua segala macam. Pernah pernah sampai burnout nggak kok di dalam selama ini? Karena segitu banyak hal yang dilakukan, ya as a human being gitu loh. Pernah Ya, nggak ya. kayak kayak kehabisan bahan bakar lah istilahnya gitu loh, bener-bener kering gitu. Oh pasti itu Nil. Itu pasti. Itu pernah. Hmm. Mungkin kalau yang aku ingat itu mungkin sekitar 2 kali. Pertama kali itu aku burnout itu dulu pas zaman aku transisi dari kuliah terus mulai kerja. Hmm. Karena di situ ya namanya mulai kerja kan, jadi kayak fokus nih kerja terus nih sampai pelayanan itu aku tinggalkan dulu. Pasti. Aku udah koordinator ya ibadah juga lah ya gitu kan kurang lebih. Hmm. Nah itu aku tinggalin tuh. Aku udah nggak peduli gitu kan, ya sekedar Hmm. datang gitu kan. Kayaknya nggak ada arahan, nggak ada direction gitu kan. Dan yang kedua itu yang pernah aku alamin juga pas awal-awal pandemi. Karena nggak tahu mau ngapain. Ah, oke, ya, ya, ya. Kalau dulu kan ya enak lah kita tahu ada event nih, ada ibadah gitu kan. Betul, Ya betul. normal gitu loh. Hmm. Nah pada saat pandemi udah jalan setahun, Hmm. itu nggak bisa nakal. Aduh mau ngapain Hmm. lagi? Ketemu Hmm. nggak bisa gitu kan. Mau Hmm. ibadah online juga, sense itu beda gitu loh. Hmm. Full juga kadang pada off cam ya kan. Ini Hmm. ngomong sama tembok, ngomong sama layar gitu kan. Itu bener-bener sampai mentok nih, Betul. sampai bingung. Ya, ya, Nah, ya. di situ benar-benar menurut aku itu dua pengalaman burnout aku yang benar aku sangat-sangat rasakan gitu ya. Hmm. Nah, itu apa sih yang aku lakukan ya di saat itu? Jujur aku sendiri itu take a rest. Hmm. Aku introspeksi diri, aku lihat diri aku, tanya Tuhan gitu kan, what's wrong? Apa yang aku salah nih? Aku Hmm. tanya mentor aku, gimana ya, gue mulai capek nih, apa gue mundur aja? Pernah gak kepikiran mundur? Pernah banget. Wow. Sebagai ketua pun aku udah kayak, udahlah mundur aja, kayaknya udah bukan buat aku lagi deh, gitu kan, posisi ini. Gitu kan. Hmm. Kayaknya Tuhan udah pindahin ke orang lain gitu kan. Sampai titik itu, Iya, iya. nah, sampai titik bener udah give up aja gitu kan. Tapi situ Hmm. aku take a step back gitu ya. Aku Hmm. mundur, aku fokus bangun mesbah pribadi aku gitu kan. Hmm. Mungkin jam doanya aku tambah, terus aku lebih intens dalam saat teduh, dalam praise and worship gitu kan. Terus aku cari Tuhan, cari inspirasi gitu kan dari mungkin dari teman-teman yang lain. Aku Hmm. kan kalau kita ketua juga ada apa ya kayak semacam ya teman-teman sesama ketua JC lah gitu kan, ketua Hmm. junior team community gitu kan. Aku tanya, Hmm. lu pernah burnout gak sih? Tipsnya gimana? Aku tanya-tanya yang lain, minta didoakan gitu kan. Nah disitulah biasa aku mulai dikuatin lagi. Tenang bro, bilang, aku juga pernah kok gini gini gini. Dari mentor, ini kita bantu deh apa yang perlu kamu bantu.
seringkali ternyata kita burn out itu karena kita pendam sendiri. Ya, betul, agree. Benar. Benar banget. Kita tahu ada masalah begitu banyak, tapi kita nggak bagi. Kita Ya, pikirin sendiri, kita pendam sendiri, kita tanggung sendiri. Akhirnya apa ya? Burn out ternyata. Dari betul. situ aku, aku harus belajar untuk sharing the burden. Ini loh, aku ada keterbatasan begini. Saat-saat ini waktu aku mungkin terbatas. Mungkin tenaga aku terbatas. Mungkin akses media aku terbatas. Aku share ke leaders yang lain. Dan mereka yang bisa bantu. Yang nggak bisa, oke kok aku nggak bisa bantu. Tapi aku bisa bantu kecil nih ini. Nah, ternyata dengan membagi beban itu, burnout itu hilang. Seringkali leader burnout karena dia tanggung sendiri. Dia bear sendiri burden. Dia nggak share. Betul. Atau juga kadang gengsi buat cerita masalah yang Itu dihadapi. dia. Yes, itu dia. Itu Betul. hal yang nggak bisa ya susah ya. Karena kadang-kadang sebagai pemimpin tuh kita ngerasa kayak, udah gue udah hebat gitu loh. Why, gue harus cerita masalah gue. Kenapa orang-orang yang gue pimpin, ntar image gue depan mereka bisa jatuh. Ntar gue begini, ntar padahal nggak begitu juga kan. Balik lagi, semua orang Betul. manusia biasa gitu loh. Bahkan pendeta aja Betul. manusia biasa kan. Nggak ada yang nggak bisa burn out lah. Nah, kalau gitu Ya, bagaimana cara Koko maintain relationship sama Tuhannya? Kan dari tadi sama sesama, sama ya. ke bawah. Nah, sama Tuhannya bagaimana? Karena soalnya banyak anak-anak muda yang burn out juga karena relationship sama Tuhannya juga ancur-ancuran gitu loh. Ya, Hmm. karena nggak ada gereja juga ya. Karena mereka kan kebanyakan merasa gereja tuh ya cuma di sebuah gedung aja, di sebuah tempat itu, ambience-nya nggak ngerasa getar lagi, nggak ngerasa gimana-gimana. Jadi Yes, ya udah yes. nggak ada Tuhan gitu loh. Nah, ini Betul. gimana gitu loh? Maintain relationship sama Tuhan kalau Koko bagaimana? Kalau aku itu paling yang aku pegang sampai sekarang itu, Tuhan itu kan ada dibilang Bapa, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, Guru, dan segala macam. Nah, salah satu Yes. yang benar-benar buat aku sangat aku pegang gitu ya, Tuhan itu adalah best friend aku. Kemanapun aku melangkah, aku curhat sama Tuhan. Aku cerita sama Tuhan. Lagi ngalamin apa gitu kan, aku doa gitu kan, doanya juga nggak perlu kayak begini gitu kan, tapi ya sekedar dalam hati, aduh capek ya Tuhan gitu kan. Jadi di dalam setiap kehidupan sehari-hari aku itu pasti aku akan ada ngomong sama Tuhan gitu kan, dalam hati, hal kecil gitu kan, hal besar gitu kan. Hmm. Misalnya lagi persiapan merit, aduh nggak ada duit nih Tuhan, gimana nih Tuhan, tolong kasih nih gitu kan, Iya, lagi iya. pengen beli A gitu kan. Nah, Jadi kayak curhat-curhat aja gitu loh. Nah disitulah apa ya, aku maintain relationship sama Tuhan simpelnya tuh gitu. Jadi nggak perlu sesuatu yang formal. Ya formal pagi aku pasti ada saat teduh, itu pasti. Terus hmm, jam doa pasti ada juga gitu kan, ya itu pasti. pasti. Tapi pada saat aku jalan kehidupan sehari-hari, aku selalu refer back sama Tuhan. Lagi lembur nih, Hmm, ngobrol sama Tuhan dalam hati. Kalau nggak ada siapa-siapa yang ngomong aja gitu kan. hmm. Jadi di situ aku terus apa ya, menyadari God's presence dalam kehidupan aku. Wow. Jadi dengan Karena menganggap, hmm, iya, kalau kita nggak menyadari kehadiran Tuhan kayak gitu, otomatis kita nggak maintain. Artinya apa? Jadi cuma sekedar oh Tuhan tuh cuma kita approach pada saat pagi hari, saat teduh, pada saat hmm, ibadah gitu loh. nah, Tapi in our daily walk of life, kita kayak ngerasa Tuhan tuh nggak ada. Gue berjuang sendiri. Padahal kan Tuhan ada di dalam diri kita. Cuma mau gak kita menyadari kehadirannya Dia, involve Dia gitu. betul, betul. Wow, wow, oke. Nah, ketika kita menganggap Tuhan sebagai teman gitu, apakah berarti kita juga menghormati dia sebagai seorang teman atau kita menghormati dia tetap sebagai seorang Tuhan? Karena banyak Ya. anak muda juga yang kadang salah kaprah juga nih ketika mereka jadikan Tuhan sebagai teman. Nah, cara mereka treat Tuhannya itu bagaimana? Tetap Nah, sebagai Tuhan atau ya kayak teman-teman ya receh-receh aja gitu, santai-santai iya, aja. iya, iya. Good question. Bener banget. Tentu Tuhan di sini ya nggak kayak apa ya, kayak teman-teman yang ajak nongkrong lah, gimana bro gitu kan. Ya, kalau aku sih nggak begitu ya approach ya. Kalau aku sih nggak begitu. Aku tetap menyadari dia sebagai Tuhan. Cuma Hmm. komunikasi aku sama Tuhan Yesus itu lebih kayak apa ya, santai gitu ya, casual lah gitu kan. Bukan cara Hmm. formal, Tuhan aku lagi ngalamin gini, nggak selalu. Ada momen dimana aku ya berdoa seperti itu.
Tapi mostly in daily life, aku ngobrol sama Tuhan ya kayak temen aja, teman baik. Tuhan, aku lagi ngalamin gini. Gak capek nih gitu kan. Terus gitu-gitu doang gitu loh. Jadi benar-benar kita tetap harus anggap ya dia adalah Tuhan gitu kan. Cuma Betul. bukan berarti dia adalah Tuhan yang kita hanya approach hanya pada saat jam ibadah, pada jam pagi misalnya pada saat doa fajar gitu kan. Kan enggak juga Betul. gitu kan. Dia selalu ada Betul. 24 jam buat diri kita gitu kan. Enggak harus seformal itu. Itu yang menurut aku apa yang membuat aku amazed untuk kita sebagai Christian itu punya Tuhan Yesus yang begitu dekat gitu ya. Cuma tetap bukan berarti ya kita semena-mena gitu kan. Tuhan jahat banget sih, nunjuk-nunjuk. Nah itu udah nggak benar. Nah, Kita mendisrespect dia sebagai Tuhan. Gitu hmm, kan. Kalau sama teman mungkin oke lah gitu bercanda-bercanda gitu. Lu bodoh banget sih. Nah, kan nggak nah, mungkin. Itu sama aja mendisrespect Tuhan kalau kita melakukan hal tersebut ya ke Tuhan. Tetap nah, kita harus tahu dia oke. adalah tetap Tuhan. Cuma kita bisa Hmm, approach dia dengan hmm, casual gitu. nah, nice, nice, nice. Mungkin nih beberapa pertanyaan terakhir aja lah sebelum kita tutup ya call live malam hari ini. Aku pengen tahu, kan Koko sekarang udah persiapan buat married juga. Koko Hmm. udah punya pasangan juga dan sebagainya. Bagaimana cara Koko bagi waktu gitu antara membina hubungan dengan pasangan Koko, membina hubungan sama anak-anak JC, membina hubungan sama Tuhan gitu loh kan, sama bekerja juga dan lain sebagainya Hmm. gitu. Manage itu semua di relationship Koko bagaimana gitu dan eh nih aku mau tahu nih kan kalau kita ke anggota-anggota yang perempuan mungkin seorang laki-laki nggak akan bisa terlalu dekat gitu loh, nggak akan bisa gimana mungkin lah gitu loh untuk mendekati yang leader-leader kita yang wanita. Nah, Hmm. apa peranan yang mungkin Koko rasakan, Koko dapatkan gitu loh dari pasangan Koko dalam hal mensupport pelayanan Koko ini gitu. Oke, good good. Nah, yang pertama itu kita harus tahu yang challenge-nya menurut aku ya maintain relation Hmm. itu adalah waktu. Nah, Apalagi iya, kita semakin dewasa, tanggung jawab tuh makin banyak gitu kan. Kerjaan juga betul. makin banyak gitu kan. Betul. Apalagi sekarang aku juga udah mau merit gitu kan, harus bagi waktu Hmm, untuk persiapan merit, untuk tetap betul. jaga relation dengan pasangan, dengan orang tua juga. Belum Hmm, masih ada pelayanan gitu kan. Kayaknya hmm. kalau semuanya dipikirin, aku nggak akan pernah pulang ke rumah, nggak pernah tidur kayaknya. Ada aja waktu gitu kan. Habis Wah, waktunya pagi buat kerja gitu kan, nah, mungkin sore bangun relation lagi, kita main relation sama pasangan gitu kan, terus hmm, malam mungkin sama orang tua, mungkin tengah malam sama siapa lagi. Waduh, itu nggak kepikiran. Nah, yang pertama itu waktu itu adalah very challenging, makanya kita harus hmm, bagi waktu dan prioritas dengan baik. Kita harus benar-benar bagi waktu dan prioritas dengan baik. Jadi kita harus hmm, tahu prioritas kita saat ini apa sih gitu kan, hmm, dan bagaimana yang mungkin bukan bagian kita yang bisa kita handover, kita handover. Oke. Jadi hmm, gini, pada saat kebetulan pasangan aku juga, si Feni ini juga dulu pelayanan gitu ya. hmm, Sekarang lebih iya, fokus ke karir. Jadi memang udah sempet ada hubungan lah dengan anak-anak JC. Jadi di oh, situ biasanya aku minta tolong buat cover nih buat temen-temen yang cewek gitu kan, yang hmm, wanita. Nah itu bisa ngobrol gitu kan, kontak dengan hmm, Civeni, gitu kan. Dan selebihnya ya selain itu kan ada juga leader-leader wanita lain gitu kan, yang betul, memang masih ada di dalam JDC itu sendiri. Jadi hmm, memang pokoknya yang cewek, cewek, yang cowok ya ke cowok gitu kan. Dan hmm, kalaupun mau ketemu gitu kan, ya pasti aku akan bawa. Kalau misalnya ketemu sama yang cowok, ya oke lah langsung gitu kan. hmm, Tapi umumnya kita biasa berdua. Karena ketemu juga pas weekend biasanya. Jadi di oke, situ yang cewek, kalau misalnya ada yang cewek bisa langsung tanya, yang cowok hmm, bisa langsung tanya gitu kan. So hmm, biasanya kita berdua pun meluangkan waktu juga sih weekend ketemu sama beberapa leader, beberapa anak-anak gitu kan, untuk ngobrol, makan bareng pada saat bisa ya. Kalau sekarang lagi tinggi ya mungkin kita nggak berani juga gitu kan, membahayakan yang lain. Cuma pada saat bisa gitu ya, itu kita biasa meluangkan waktu kita tanya, lu kemana weekend? Mau hmm, gak makan bareng gitu kan, nongkrong hmm, aja gitu kan, atau nonton bareng lah dan segala macam gitu kan, kalau nggak kemana-mana. Biasa small chit chat seperti itu yang aku pakai di weekend gitu kan. Mungkin malam gitu kan, mungkin siang, untuk kita maintain relation dengan anak JC. Terus ya biasa wow, buat kita berdua ya mungkin satu harinya, mungkin Sabtu atau Minggunya kita mungkin ibadah, mungkin kita ya pacaran gitu kan, mungkin kita persiapan hmm, merit gitu kan,
mungkin kita discuss sama orang tua buat persiapan dan segala macam. Jadi itu benar-benar harus diatur sih. Dan ini semuanya juga bisa itu dengan komunikasi. Jadi jangan semena-mena mendadak H-1, besok kita begini ya, wah itu ntar panik kita semua. Lah, gue udah punya planning begini, gue udah punya planning begini, wah itu konflik gitu kan. Pernahkah kayak gitu? Pasti. Sering. Makanya di situ kita belajar. Oke, kita kasih tahu ya kalau ada kegiatan kita begini-begini dulu gitu kan. Justru ya, tapi ya lewat konflik-konflik begitu ya kita semakin mengerti dan mengasihi satu dengan yang lain. Wow, jadi amazing. maintain Apa itu sih ya harapan? lebih di priority sih. Wow, keren. Apa harapan Koko gitu loh untuk anak-anak yang Koko gembalakan selama ini mungkin ke depannya ya, mengingat bahwa semua sedang berlanjut, kita juga nggak tahu nih pandemi sampai kapan ya, sekarang udah online lagi, gereja pun udah online lagi dan kita nggak tahu akan seperti apa ke depannya. Terus anak-anak juga ya pasti waktu demi waktu pasti mereka juga ya mulai dewasa, bahkan mereka pun mulai memiliki pasangan juga gitu loh ya, ya mulai membina hubungan gitu loh. Nah, apa harapan Koko buat kedepannya ini seperti apa? Thank you. Bener loh, Daniel yang kamu bilang. Jujur ini udah 2,5 tahun kan. Mendadak ya tadi catch up sama beberapa anak-anak tadi pagi juga. Ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang dulu belum ada pasangan, sekarang udah ada pasangan gitu. Kaget juga gitu kan. Karena 2,5 tahun itu it's a precious time, it's a precious year sebenarnya untuk kita mentoring, create new leaders gitu kan. Untuk build something new gitu kan. Dan itu hilang gitu loh. Tapi usia kita nggak mungkin terhenti kan, bukan film gitu yang bisa di post dulu, terlanjut lagi nih begitu udah onsite. Jadi benar-benar, jadi harapan aku sih kita benar-benar lagi gencar banget untuk mentoring sih, untuk next generation-nya tahun ini dari aku dan aku juga udah bilang ke teman-teman bahwa kita harus wajib create new leaders sekarang. Itu udah harus mesti, udah nggak bisa nego gitu kan, mau bilang. Udah harus ada new leaders. Apapun caranya kita harus bikin new leaders gitu kan. Jadi harapan aku benar-benar untuk tahun ini itu kita create new leaders yang banyaknya. Karena anak-anak muda ini akan dipakai secara luar biasa. Amin, pasti, yes. Amin ya, percaya gak? Amin. Karena Amin benar-benar banget. kita tuh udah apa ya? Kemarin Pak Niko juga benar-benar sangat mendukung generasi Yeremia gitu kan, dan anak-anak muda ini akan dipakai luar biasa. Kenapa? Karena zaman sekarang itu menurut aku ya, kita itu bisa melakukan banyak hal ketimbang generasi yang sebelumnya gitu loh. Benar. Kita lebih fasih di teknologi, kita lebih fasih di gadget, kita lebih cepat dalam menangkap informasi gitu kan. Betul banget, yes. Makanya kita tuh yang generasi yang benar-benar akan sangat dipakai dan akan sangat dicari oleh dunia. Betul. Nah itu yang aku tanamkan, bahwa aku bilang ke mereka, oke, 2 tahun kita di rumah aja nih, kita ketemu juga susah gitu kan. Tapi aku bilang ke mereka, belajar mandiri, tapi punya dasar Alkitab, gitu kan. Kenapa? Karena selama 2 tahun aku nggak tahu nih apa yang mereka dengar. Jujur aku juga dengar beberapa orang gitu yang dulunya Kristen, mendadak pas ketemu dengar lagi, udah apa ya, mindsetnya udah berubah. Mungkin karena salah khotbah gitu loh, salah dengar ajaran, ya nggak tahu lah. Karena banyak kan di YouTube lah, itu kan banyak yang nggak bener sebenarnya kan. Iya, iyalah. Banyak banget. Iya kan? Nah, kalau mereka nggak ngerti cara filter dengan baik, otomatis otak mereka tuh kayak di brainwash. Iya, bubar. Pasti. Itu udah kayak bumerang aja, yang siap nyerang kapan aja udah. Itu aku dengar, benar-benar itu aku dengar ada anak anak youth yang gereja lain sih gitu ya, dari teman aku. Iya, dia bilang ke aku gitu ya, dia cerita gitu kan. Lah, kemarin aku ketemu anak ini, aku tanya, kok udah nggak pernah nongol di pool dalam gereja lagi gitu kan. Iya, pandangannya udah beda. Dia udah nggak setuju nih dengan pengajaran di gereja awalnya gitu kan. Karena mungkin di YouTube dia dapat suatu hal yang mengkonfirmasi lah ideologi dia gitu kan. Nah, ini aku ajarin ke teman-teman gitu ya yang di PRJ, dasar kita tuh ini firman Tuhan gitu kan. Nah, ini harus kita tumbuhkan. Jadi aku benar-benar nungguin leaders gitu kan, based on the Bible juga. Jadi nggak sekedar ngikutin dunia, oh ya harus begini, harus gitu. Oke, trend is one thing, being relevant is one thing, tapi benar, have a good foundation, have a strong foundation
itu udah nggak bisa nego, harus dasarnya firman Tuhan. Betul, agree. Ya, ya, setuju banget. Setuju banget. Setuju. Metodenya mau apa mau lewat YouTube, mau apa, mau trennya sekarang lagi YouTube, TikTok, nggak masalah. Pokoknya dasar kita hidup itu adalah firman Tuhan. Iya, benar, benar banget, benar banget. Yes. Jadi itu yang aku ajarin ke mereka, bahwa nggak apa-apa being relevant gitu kan, lu update dengan segala hal gitu kan, ikut sana sini, belajar banyak hal nggak masalah, tapi harus back to the Bible. Betul, betul banget, betul banget. Jadi kalaupun kita menjadi seorang leader, pastikan kita menjadi leader yang berkarakter Kristus. Pastikan kita menjadi leader yang punya mindset Kristus. Pastikan kita leader yang memiliki kasihnya Kristus. Betul. Wow, that's amazing. Kok, that's really amazing. Wow, aku bener-bener ya, dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku ngucapin banyak banget terima kasih banget buat waktunya Koko, sharing-sharingnya Koko, kesaksiannya Koko, dan semuanya. I'm so blessed. Aku yakin juga teman-teman yang nonton dari tadi juga pasti feeling blessed, dan yang akan nonton nanti juga rirannya juga pasti akan merasa sangat terberkati. Mungkin sebelum kita nutup live ini dalam doa ya, sebelum aku juga berdoa bagi teman-teman dan berdoa bagi Koko, memberkati Koko dalam doa yang sudah melayani kita malam hari ini. Aku cuma mau ngerangkum sedikit aja pembicaraan kita dari tadi, teman-teman semua. Jadi yang pertama-tama adalah mengalami Tuhan secara pribadi dapat mengubah motivasi kita dalam kehidupan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam semuanya, karena Tuhan yang kita alami adalah Tuhan yang automatically akan masuk ke dalam diri kita dan akan mengubah segalanya yang tidak baik menjadi lebih baik menurut rencana Dia dan menurut apa yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Jadi kalau ada hal-hal yang masih kita ngikat, yang masih kita maksa buat ngajak, kalau emang kita mau let Tuhan in dalam diri kita, ya kita harus mau lepas hal-hal tersebut gitu loh. Gak bisa kita tag along terus, gak bisa. Karena di mana ada Tuhan, di situ gak bisa ada orang lain. Itu mesti 100% Tuhan, ya udah buat Tuhan aja, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Dan yang kedua adalah cara kita maintain relationship sama sesama dan sama Tuhan, yang pasti ya kita membuild communication yang baik. Kalau untuk sesama itu kita taruh waktu buat sesama kita, apalagi kalau leader harus pasti punya waktu buat orang-orang yang dipimpin. Jangan sampai karena pandemi orang-orang yang dipimpin itu merasa terbuang, merasa tidak dihargai, merasa itu kayak komunitasnya sudah berakhir hanya karena sudah online, tidak ada onsite offline-nya lagi, mereka jadi merasa lost. Nah, itu tanggung jawab pemimpin buat merangkul semua orang tanpa memilih ras, tanpa memilih status, tanpa memilih apapun. Dan yang ketiga, pastikan kita maintain relationship sama Tuhan seperti seorang teman. Aku teringat banget dari Yohanes 15 ayat 13 yang Tuhan Yesus bilang, tidak ada satupun sahabat yang lebih besar yang memberikan nyawanya bagi teman-teman yang lain. Jadi Tuhan Yesus juga menganggap kita sahabat. Tuhan Yesus menganggap kita temannya, sehingga Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan yang sudah menjadi teman kita dan memberikan segalanya bagi kita? Can we be a good friend also to Him? Atau can we just kotakan Tuhan di sebuah gedung gereja aja? Atau kotakan Tuhan di sebuah botol, pas kita mau sesuatu baru kita minta, habis itu kita udah dapat, kita lempar dia lagi ke lemari, kita lempar dia lagi ke tempat yang berdebu, kita buang dia? Atau apa yang kita kotakan Tuhan selama hari-hari ini? Atau kita mau bebaskan Tuhan untuk jadi teman kita, berada bersama kita di dalam setiap musim, setiap detik kehidupan kita? It's all in your choice. Bersyukur Tuhan gak jadikan teman-teman sebagai sebuah robot ya, tapi memberikan teman-teman pilihan bebas untuk memilih mau jadiin Tuhan teman yang dikotakan atau mau jadikan Tuhan teman yang benar-benar your best friend. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan, Koko Nikolas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna, karunia-Mu sempurna, pimpinan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Kau pakai dengan pengurapan yang dahsyat, dengan pengurapan yang baru Tuhan. Tanda-tanda heran mujizat Kau sertai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami memberkati Tuhan, kerinduannya Tuhan untuk segera menjalankan pernikahan Tuhan bersama dengan pasangannya Feni Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Kiranya anugerah-Mu sempurna Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam mempersiapkan pernikahannya Tuhan, Engkau yang membimbing kedua keluarga ini Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan dan melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami minta campur tangan Roh Kudus dalam rencana mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu segala sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil, segala sesuatu yang sulit akan Kau permudah Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau semakin nyata Tuhan dengan dalam relationship mereka Tuhan, juga dalam penggembalannya di Junior Teens Community. Kami minta Engkau memakai dia lebih dahsyat lagi, menjadi kokoh, menjadi mentor yang membawa dampak Tuhan, yang build leader-leader baru Tuhan, generasi-generasi baru Tuhan, untuk menjadi pemimpin-pemimpin ke depannya Bapak. Kau pakai anakmu ini Tuhan dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami juga memberkati setiap anak-anak muda, setiap orang yang bakal nonton Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pesan firman hari ini Tuhan dapat mereka tangkap dengan baik Tuhan, dapat mereka mengerti Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berikan mereka hati dan telinga seorang murid Tuhan, sehingga apapun yang telah kami bicarakan Tuhan, dapat dilakukan, dapat dihidupi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagian sakit Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan Bapak, yang mungkin terpapar COVID malam hari ini Bapak. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, orang itu sudah disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan daripada segala penyakit apapun itu Tuhan, termasuk COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, hamba berdoa untuk yang beban berat Tuhan, Kau lepaskan, Kau pulihkan. Hamba berdoa untuk yang membutuhkan jawaban doa Tuhan, Kau berikan jawaban doa yang terbaik yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati setiap orang yang berpimpin di atas bangsa kami Tuhan, yang mengambil keputusan Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kepandaian Tuhan dalam mengambil keputusan Tuhan. Karena kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kasus-kasus COVID Omikron yang ada saat ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan, dan kami boleh segera dapat kembali Tuhan bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi raja, menjadi teman, menjadi segalanya di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam satu nama kami percaya, kami berdoa, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah percaya, sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih banyak Koko. Thank you kembali Daniel, thank you banget loh for inviting. Thank you banget, really appreciate loh. Thank you so much Koko. Apa yang kamu lakukan luar biasa. Puji Tuhan. Nonton di YouTube juga rerun-rerunnya, oh luar biasa. Aku juga banyak diberkatin lewat video kamu loh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you so much Keep doing ya apa yang kamu lakukan. Pasti. Keep doing apa yang kamu lakukan, really good. Pasti kok. Thank you teman-teman. Aku Daniel pamit undur diri ya. Stay safe, stay healthy everyone. Kalau nggak penting-penting jangan keluar rumah. Please take care of yourself. Good night. God bless you all and bye-bye. God bless you. Bye.